sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam kabar baik ya. Tentunya berjumpa lagi bersama saya Iin Fadianti Mantika dalam program kesayangan Anda Bicara Sehat untuk hidup lebih sehat dengan berbagai topik menarik yang akan kami bahas tentunya setiap minggunya. Dan tentunya tema kita pada sore hari ini yaitu vaksin COVID-19 pada lansia dan penyakit penyerta. Dan tentunya sore hari ini saya tidak sendiri nih pemirsa. Setelah ditemani oleh narasumber kita yaitu Dr. Nabila Fauzia Putri. Beliau merupakan koordinator vaksinasi COVID-19 Rumah Sakit Undam. Selamat sore dokter, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah kabar baik. Baik dokter, ya dokter terkait dengan tema kita dok ya pada sore hari ini yang tentunya masih ini dok ya masih sangat-sangat fresh dok ya untuk dibahas tentunya apalagi kalau bukan COVID-19. Nah ini dok untuk perkembangan COVID-19 itu sendiri di NTB ini dok bagaimana dok? Iya, jadi untuk perkembangan COVID-19 di NTB memang kita sudah mulai vaksinasi COVID nggih. Vaksinasi COVID ini kita sudah mulai sejak Januari tanggal 14-15 yang dimulai dari vaksinasi tenaga kesehatan yang berakhir pada Februari akhir, kemudian pada Maret awal itu kami sudah melakukan vaksinasi kepada dengan sasaran lansia. Jadi untuk totalannya sendiri untuk nakes tenaga kesehatan itu yang sudah mendapatkan suntikan dosis pertama itu sudah melebihi 100%, sekitar 104%. Kemudian untuk nakes yang sudah mendapatkan dosis kedua itu 91%, untuk pelayan publik sekitar 70%, dan untuk lansia sendiri itu baru sekitar 30%. Nah, jadi pada saat ini kami fokusnya khusus wilayah Mataram, untuk wilayah Mataram ini kami fokus ke vaksinasi dosis lansia yang kedua dan dosis nakes yang kedua yang sisa menyelesaikan yang 91% yang tadi itu. Baik, nah ini dokter, ini kan upaya pemerintah dok ya dalam melakukan vaksinasi kepada masyarakat terutama lansia maupun para tenaga medis ini dok ya, itu sangat besar sekali dok ya upayanya. Nah ini apakah ini lakukan upaya itu sendiri apakah karena melihat bahwa NTB ini kembali ke zona merah atau bagaimana nih dok? Apalagi kita melihat masyarakat ini dok ya banyak sekali yang tidak mematuhi protokol COVID ini dok, seperti di jalan tidak menggunakan masker, terus kemudian tidak menjaga jarak seperti itu, apakah berhubungan ini dokter? Jadi memang vaksinasi itu sudah dicanangkan sejak awal COVID muncul ya. Jadi pada saat COVID-19 ini muncul di Indonesia pemerintah itu sudah mencari cara bagaimana sih cara agar penyebarannya tidak terlalu luas. Dan memang untuk penyempurnaan vaksin sendiri itu kan butuh waktu yang lama. Nah, memang pada saat inilah tahun 2021 itu vaksin sudah selesai tahapan-tahapan penelitiannya dan bisa diberikan kepada masyarakat. Nah, jadi bukan karena memang dia sudah zona merah atau zona kuning, walaupun kita sudah zona hijau, rasanya memang pemberian vaksin itu memang sangat perlu sekali untuk mengurangi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus di masa yang akan datang seperti itu. Baik. Nah tadi dokter sempat mengatakan bahwa lebih terkhususnya ini adalah lansia dan para tenaga medis dok ya untuk mendapatkan vaksinasi itu sendiri. Ini apakah ada perbedaan ini dok antara vaksinasi kepada lansia maupun yang diberikan kepada para pelayan kesehatan atau para tenaga medis itu sendiri dokter? Oke, untuk perbedaan sebenarnya yang membedakan hanya interval pemberiannya saja. Untuk jenis vaksinnya kita masih tetap menggunakan inactivated COVID-19 vaksin virus yang diberikan dengan dosis yang sama 0,5 mili dan pemberian yang sama menggunakan cara pemberian intramuskular ya, jadi langsung ke otot ya. Untuk yang membedakan itu hanya interval pemberiannya saja. Jadi untuk tenaga kesehatan yang pada usia produktif itu kita pemberiannya antara dosis 1 dan dosis 2 itu hanya berjarak 14 hari. Sedangkan untuk yang lansia itu berjarak 28 hari. Jadi jarak pemberiannya saja yang berbeda, untuk yang lain-lainnya tetap sama. Baik, nah tadi untuk lanjut usia itu pemberian 24 hari, kemudian untuk nakes itu pemberiannya 14 hari dok 14 ya? Hari. Nah ini untuk vaksinasi itu sendiri apakah diberikan sekali atau berapa kali ini dok? Oke.
Kami karena Indonesia pada saat ini menggunakan vaksin yang virus yang inaktivasi atau inactivated virus COVID-19 itu, jadi pemberiannya memang membutuhkan booster. Tidak cukup hanya sekali, jadi butuh 2 kali, namun memang untuk pemberiannya diberikan jarak gitu. Baik, ya dokter. Nah tadi dokter sempat mengatakan bahwa COVID ini atau vaksinasi COVID-19 ini diberikan khususnya pada lansia, itu mengapa dokter? Iya. Apakah ada kriteria khusus begitu untuk diberikan pada lansia? Jadi memang menurut juknis pemberian vaksinasi yang langsung dari pusat, itu kan ada roadmap dari WHO ya, kami mengaju ke sana. Jadi roadmap di WHO itu ada 3 kelompok yang memang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin. Yang pertama itu adalah tenaga kesehatan dengan resiko tinggi karena mereka setiap hari berhadapan dengan pasien-pasien infeksius, baik pasien COVID-19 atau bukan. Kemudian yang kedua itu ada kelompok-kelompok yang rentan, contohnya seperti tadi lansia dan penyakit-penyakit peserta dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah kelompok-kelompok yang memang sebagai pelayan publik, jadi tidak memungkinkan kalau misalnya selama pandemi ini dia bekerja di dalam rumah, jadi harus tetap melayani masyarakat seperti itu. Dan lansia ada di poin yang kedua, jadi kelompok rentan. Kenapa kebijakan yang diambil? Jadi itu memang karena seperti yang kita ketahui lansia di atas 59 tahun itu memiliki sistem imun yang tidak sebaik usia produktif. Jadi walaupun memang mobilitas mereka tidak tinggi, tapi bisa saja mereka mendapat penularan dari orang-orang sekitar, entah orang rumah atau orang-orang yang berkunjung di rumah. Jadi itu salah satu alasannya. Yang kedua, kelompok lansia dan orang dengan penyakit penyerta ini, dia itu tingkat kesakitan apabila terkena COVID-19 itu sangat tinggi. Jadi menurut data di KPCPN itu, dia itu menyumbangkan sekitar 48% kematian. Jadi inilah yang kita ingin turunkan, ini yang ingin kita cegah. Jadi kita ingin menurunkan tingkat kematian akibat COVID-19 ini, sehingga lansia dimasukkan sebagai salah satu prioritas pemberian vaksin COVID-19. Baik dok, ya saya juga pernah mendengar ini dok ya, ada istilah komorbid nih dok, apakah itu termasuk penyakit penyerta atau bagaimana dok? Iya, komorbid itu istilah medis ya, jadi memang komorbid itu penyakit-penyakit penyerta yang sebelumnya diderita oleh pasien. Contohnya apa? Contohnya misalnya penyakit paru-paru, tuberkulosis, asma, atau mungkin kita sebutnya orang-orang sesak itu, kalau bahasa medisnya itu PPOK, yang sering-sering sesak, yang kayak gitu. Mungkin ada penyakit-penyakit yang lainnya, jantung, gagal ginjal, penyakit sistem imun lain. Nah itu memang harus diperhatikan. Baik dok, ya dokter tadi juga dokter sempat mengatakan ya bahwa yang diberikan vaksinasi COVID-19 itu sendiri adalah seseorang atau masyarakat yang rentan dok ya. Nah ini tadi saya mau menanyakan lagi nih dok, lebih lanjut ini. Tadi dokter mengatakan bahwa lansia dan yang memiliki penyakit penyerta. Nah apakah untuk ibu menyusui itu sendiri dan ibu hamil itu bisa dok dikatakan sebagai seseorang yang rentan gitu dok? Iya. Memang untuk kelompok-kelompok rentan ini selain dengan lansia dan seseorang dengan penyakit penyerta, itu ada kelompok lain ya, contohnya ibu hamil, kemudian anak-anak, bayi dan balita, ibu menyusui juga. Cuma memang kalau ibu menyusui sekarang kita sudah mendapatkan izin untuk pemberian vaksin. Sedangkan untuk anak-anak yang di bawah 18 tahun dan ibu hamil itu masih belum, rekomendasinya masih belum keluar untuk pemberian vaksin. Dan memang kalau dilihat secara data, memang untuk anak-anak dan ibu hamil tingkat kesakitannya tidak separah lansia. Jadi tetap dipilih lansia dulu untuk prioritasnya. Baik dok. Nah ini dokter, lansia menjadi prioritas dok ya, tentunya di sini lansia itu sangat rentan dok ya. Nah sini yang saya mau menanyakan ini dok, apakah lansia yang tidak memiliki penyakit penyerta, misalnya ini lansia yang umurnya ini di atas 60 tahun, apakah
perlu divaksinasi? Atau untuk lansia yang memiliki penyakit penyerta aja yang perlu divaksinasi nih dok? Semua lansia silakan. Semua lansia dok ya? Silakan semua lansia silakan divaksin. Kalau bisa ya jangan takut ya, jangan takut. Walaupun ada penyakit penyerta juga sebenarnya memang sudah ada syarat dan ketentuan yang berlaku selama vaksinasi gitu. Jadi selama dia terkontrol silakan. Baik. Nah ini dok, apakah ini aman nih dok? Vaksinasi ini kita berikan kepada lansia itu sendiri? Untuk lansia sudah aman sekarang. Jadi kami sejak Maret awal itu kami sudah mendapatkan rekomendasi bahwa pemberian vaksin pada lansia itu sudah aman diberikan. Jadi nggak usah ragu lagi deh yang punya kakek, nenek atau ibu, mungkin orang tua di rumah, ibu bapak di rumah yang usianya sudah lebih dari 59 tahun silahkan didaftarkan untuk menerima vaksinasi. Baik, ya dokter, di sini dokter apakah ini dok ya ada perbedaan ini dok antara pemberian vaksinasi pada lansia itu sendiri kemudian pada seseorang dengan riwayat penyakit penyerta kemudian nakes ataupun ibu menyusui? Untuk perbedaannya untuk perbedaannya seperti yang saya jelaskan tadi, perbedaannya hanya interval pemberian atau jarak pemberian antara dosis 1 dan dosis kedua. Selebihnya tidak ada perbedaan, cuma memang yang kemarin untuk tenaga kesehatan kami masih memberikan dosis yang single dose untuk sediaannya saja, sedangkan pada saat sesi yang lansia ini kita menggunakan multi dose. Isinya sama-sama virus yang sudah diinaktivasi. Jadi jangan khawatir untuk pemberiannya itu vaksin yang berbeda itu enggak, sebenarnya isi vaksinnya tetap sama. Baik. Nah ini dokter, bagaimana dengan masyarakat nih dok ya yang sudah diberikan vaksinasi tetapi kembali lagi ini dok terkonfirmasi positif COVID-19? Oke, jadi vaksinasi ini tidak serta-merta membuat kita kebal terhadap COVID-19 itu enggak. Jadi istilahnya kita nggak boleh takabur ya. Apabila kita sudah mendapatkan vaksin, itu tidak menutup kemungkinan kita akan terinfeksi lagi. Jadi tujuan kita memberikan vaksin ini apa sih sebenarnya? Pemberian vaksin ini adalah untuk mengurangi tingkat kesakitannya. Jadi misalnya nih saya tanpa vaksin, jika saya terinfeksi itu saya bisa pada saat terinfeksi itu gejala saya bisa berat. Tapi dengan vaksinasi pada saat saya terinfeksi gejala saya ringan. Jadi jangan beranggapan setelah kita mendapatkan vaksinasi itu kita benar-benar kebal, itu enggak. Itu salah satu ikhtiar untuk membentuk pertahanan diri dari penyakit COVID-19 agar tidak terjadi gejala yang tidak diinginkan. Gitu. Nah ini dokter sekarang nih dok ya di tahun 2021 ini banyak sekali dok ya gejala, ada yang tanpa gejala maupun ada yang dengan gejala terkonfirmasi positif dan gejala. Ini bagaimana dok? Apakah ada perbedaan untuk vaksin itu sendiri pada pasien yang terkonfirmasi dengan gejala maupun yang tidak dengan gejala atau tanpa gejala? Tapi kita tahan dulu dokter, tentunya kita akan melanjutkan setelah pariwara berikut ini. Dan untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bicara Sehat untuk hidup lebih sehat. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami tentunya di Bicara Sehat untuk hidup lebih sehat bersama saya Iin Fadianti Mantika dan narasumber kita Dr. Nabila Fauzia Putri, yaitu dokter vaksinasi COVID-19 Rumah Sakit Undam, dengan tema kita pada sore hari ini yaitu vaksin COVID-19 pada lansia dan penyakit penyerta. Ya dokter, kita lanjutkan tadi dok ya. Tadi saya sempat menanyakan ini untuk pasien yang terkonfirmasi COVID-19 yang dengan gejala maupun yang tanpa gejala, apakah ada perbedaan untuk vaksinasi itu sendiri dok? Oke, untuk pasien yang sudah pernah terkonfirmasi ya, jadi untuk pasien-pasien dengan riwayat pernah terkonfirmasi COVID, itu dapat diberikan vaksinasi setelah 3 bulan dinyatakan
bebas dari COVID atau dinyatakan sehat oleh dokter atau fasilitas kesehatan yang merawat. Jadi setelah 3 bulan itu dapat diberikan dan tidak ada perbedaan. Untuk saat ini memang vaksin yang masih kita berikan jenisnya masih vaksin yang inaktivasi virus. Jadi untuk pemberiannya tetap sama berdasarkan usia. Jadi untuk di bawah usia 60 tahun itu diberikan dengan interval 14 hari. Untuk di atas usia 59 tahun itu diberikan interval 28 hari atau jarak 28 hari antara vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua. Namun ini mungkin kita nggak tahu kebijakan selanjutnya seperti apa karena kan nanti mungkin akan ada pengembangan vaksin mungkin selain vaksin yang diinaktivasi ini nanti mungkin kami mengikuti pemerintah pusat aja sih untuk pemberiannya. Jadi tapi untuk sekarang memang tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan kecuali menunggu dulu 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Baik, ya dok. Jadi ini untuk yang sudah melakukan vaksinasi itu sendiri di NTB ini sudah berapa persen dok? Kalau di NTB ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi untuk nakes yang sudah mendapatkan vaksin sampai dengan dosis kedua itu 91%, untuk pelayan publik itu sekitar 70% dan lansia per tanggal 13 kemarin minggu lalu itu 30%. Nah, bagaimana dengan ibu menyusui itu sendiri? Apakah sudah ada nih dok melakukan vaksinasi itu sendiri? Oh, sudah banyak. Cuma memang datanya tidak dibedakan untuk ibu menyusui ya. Jadi dimasukkan sesuai dengan kriteria usia, kriteria pekerjaan masuknya di situ. Tapi sudah banyak ibu-ibu menyusui yang mendapatkan vaksin dan itu juga sudah mendapatkan izin dari dokter yang merawat ya, yang pernah merawat mereka dan itu aman, tidak ada efek samping atau apa-apa gitu, nggak ada. Baik. Nah ini untuk anak-anak sendiri dokter, tadi kan untuk dewasa bisa melakukan vaksinasi, untuk lansia bisa, penyakit peserta apalagi penyakit yang mempunyai riwayat menyerta, apakah ini untuk anak-anak itu sendiri bisa dokter dilakukan vaksinasi itu sendiri? Ya, untuk saat ini masih belum bisa ya, masih belum keluar rekomendasinya, jadi kami menunggu rekomendasi baik itu dari WHO maupun pemerintah pusat maupun penelitian-penelitian lainnya yang sedang berjalan saat ini karena memang vaksinasi saat ini kan dia sifatnya masih kebanyakan itu masih dalam penelitian gitu. Nah ini untuk kategori umur nih dok, dari usia berapa ke usia berapa ini dok? Oke, yang aman diberikan vaksinnya. Usia yang aman diberikan vaksin itu di atas saat ini di atas 18 tahun. Jadi silakan yang sudah usia produktif di atas 18 tahun apabila sudah ada pengumuman boleh mendapatkan vaksin dan memang pada saat itu ada programnya untuk usia tersebut, silakan jangan ragu untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Baik, ya jadi untuk pemirsa di rumah vaksinasi COVID-19 ini sangat aman ya dok ya. Jadi untuk pemirsa jangan takut, mari bersama-sama kita vaksinasi demi kesehatan bersama. Ya dokter, nah ini untuk kontraindikasi dari vaksinasi COVID-19 itu sendiri apakah ada nih dok? Tentunya ada, jadi mungkin saya jelaskan dulu dari persyaratan pemberian vaksinasinya. Jadi pada saat vaksinasi nanti selain mendaftarkan diri, kita itu ada empat pos ya, jadi pos pendaftaran, nanti ada pos screening, kemudian ada pos penyuntikan dan pos observasi. Jadi pada saat screening ini nanti akan ditanyakan apakah pasien sudah pernah terinfeksi dalam 3 bulan belakang. Kalau misalnya memang terinfeksinya masih 2 bulan kemarin atau 1 bulan yang kemarin itu ditunda dulu sampai 3 bulan. Jadi menjadi kontraindikasi. Kemudian khusus untuk lansia ya saya bicaranya. Jadi untuk lansia ini apabila memang kondisi pada saat vaksin tidak stabil dan tidak fit sebaiknya ditunda dulu. Kemudian untuk yang memiliki riwayat penyakit penyerta yang sedang tidak stabil, contohnya sesak nafas, ya infeksi yang sedang terjadi, infeksi paru atau infeksi lainnya yang sedang terjadi, sedang demam, kemudian misalnya jalan 100 sampai 200 meter, itu sudah ngos-ngosan, tidak sanggup untuk naik tangga secara mandiri, 10 tangga itu udah ngos-ngosan sekali, itu sebaiknya ditunda dan diperiksakan diri dulu ke dokternya gitu.
melakukan pemeriksaan medical check up terlebih dahulu. Apabila memang sudah dokter yang merawat ACC atau memberikan izin, silahkan kembali lagi gitu. Baik, Dok. Nah, ini dokter, biasanya nih dok ya, pada pasien yang dikatakan terkonfirmasi COVID-19 ini, biasanya dia akan diisolasi. Misalnya pasien ini mengalami gejala demam, sesak, biasanya akan diisolasi rumah sakit dok ya. Nah itu biasanya kan jangka waktunya berapa hari nih dok? Nah dan setelah keluar dari rumah sakit itu sendiri, biasanya batasan waktu untuk dilakukan vaksinasi itu hari keberapa setelah keluar dari rumah sakit? Oke, pemberian untuk pasien yang terinfeksi dengan gejala berat ya, dengan gejala berat setelah dinyatakan sembuh itu amannya memang setelah 3 bulan dinyatakan sembuh. Tapi apabila memang ada keraguan misalnya itu sudah lansia sekali, terus penyakit penyerta juga ada beberapa. Kemudian seperti yang kita ketahui, memang ada beberapa pasien COVID yang telah sembuh tapi masih memiliki gejala sisa dan ragu untuk divaksinasi, silakan melakukan konfirmasi ke dokter yang merawat. Nah, pada dasarnya sih memang apabila memiliki kurang dari 3 penyakit penyerta, kemudian kondisi pada saat itu stabil dan sudah bebas, dinyatakan bebas COVID atau sehat dari COVID-19 3 bulan, itu sudah bisa diberikan vaksinasi. Baik. Nah kalau untuk nakes itu dok, ada berapa jarak waktunya nih dok untuk vaksinasi pertama maupun vaksinasi kedua? Jaraknya 14 hari untuk nakes yang di bawah 59 tahun ya. Untuk nakes di atas 59 tahun tetap 28 hari. Baik. Jadi ya. 28 hari kemudian dilakukan lagi vaksinasi kedua dok ya? Iya. Baik. Nah ini dok, untuk saya pernah mendengar nih dok ya bahasa atau istilah KIPI nih dok. Apakah ada persamaan nih dok antara efek samping maupun KIPI itu sendiri? Oke, jadi efek samping itu bukan istilah yang tepat pada untuk pemberian vaksin dan imunisasi ya. Jadi untuk vaksin dan imunisasi itu kita bahasanya itu adalah KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi atau vaksinasi. Di mana ini semua gejala yang dialami pasien setelah penyuntikan. Entah itu karena memang reaksi vaksinnya, karena penyuntikannya, atau mungkin kesalahan prosedur, atau ada kejadian-kejadian yang secara tidak sadar terjadi bersamaan. Misalnya pasien pada saat penyuntikan ternyata sebelumnya sudah terinfeksi dulu, misalnya flu gitu. Jadi pada saat penyuntikan kok tiba-tiba demam gitu. Jadi itu adalah 2 hal yang berbeda tapi berjalan bersamaan. Ya, seperti itu. Baik dok. Nah ini penanganan KIPI pada vaksinasi COVID-19 itu bagaimana dok? Iya, jadi untuk penanganan KIPI di Indonesia ini itu sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah ya. Jadi setiap KIPI, setiap vaksinasi itu kami kan memberikan kartu vaksin ya. Kartu vaksin itu ada kontak personnya. Jadi setelah vaksinasi kita akan melakukan observasi 30 menit ya. Apabila memang ada keluhan itu kita akan melakukan tata laksana sesuai dengan gejala. Nah, apabila memang kejadian itu di luar dari 30 menit, nanti pasien silakan melaporkan ke nomor yang terdaftar di kartunya, kartu vaksinasinya. Itu bisa disebutkan gejalanya apa, dan kami bisa melakukan pendataan. Nah, apabila memang dibutuhkan perawatan lebih lanjut, itu akan diarahkan ke fasilitas kesehatan yang memberikan vaksinasi jika pasien berkenan. Jadi jangan khawatir kalau misalnya pasien-pasien yang setelah disuntikan vaksin itu nanti takut, saya takut terjadi demam, terus saya takut harus kemana, terus biayanya seperti apa, itu jangan khawatir, itu biayanya memang sudah ditanggung oleh pemerintah semua, jadi tidak ditarik biaya pada saat ke fasilitas kesehatannya untuk diobati. Gratis dok ya? Iya, gratis. Nah ini dok, tadi juga dokter sempat kita mulas kembali dok ya, dokter sempat mengatakan bahwa vaksinasi ini untuk
seseorang yang memiliki penyakit penyerta, Dok ya. Nah, di sini apabila seseorang itu menderita hipotensi nih, Dok, atau tekanan darah rendah, ini bagaimana, Dok? Apakah bisa lakukan vaksinasi? Tapi kita tahan dulu, Dokter, kita lanjutkan nanti. Dan untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bicara Sehat karena masih banyak hal-hal yang menarik yang akan kami bahas. Tentunya tetap Bicara Sehat. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Bicara Sehat untuk hidup lebih sehat. Tentunya dengan tema kita pada sore hari ini, vaksinasi COVID-19 pada lansia dan penyakit penyerta. Bersama saya, Infadianti Mantika, dan narasumber kita, Dr. Nabila Fauzia Putri, yaitu Koordinator Vaksinasi COVID-19 Rumah Sakit Undram. Ya dokter, kita lanjuti ya dok yang tadi. Nah tadi saya menanyakan nih dok, apakah untuk pasien dengan riwayat hipotensi atau tekanan darah rendah ini apakah bisa dilakukan vaksinasi itu sendiri dok? Iya, kembali lagi kepada ini ya, kepada apakah memang pasiennya pada saat itu ada gejala atau enggak. Karena kalaupun dia tekanan darahnya di bawah 100 tapi memang biasa tekanan darahnya segitu dan tidak ada keluhan, silakan. Tapi kalau misalnya memang di bawah normal banget, tapi datang sudah mulai keliengan atau misalnya sering duduk dan berdiri itu langsung pusing, ya silakan melakukan kontrol dulu, memeriksakan diri dan memastikan kalau misalnya dirinya aman untuk dapat mendapatkan vaksin. Tapi selama pasien datang dalam keadaan sehat, fit, ya tidak ada gejala, silakan, nggak masalah. Baik dokter. Nah tadi juga dokter sempat mengatakan bahwa seseorang yang rentan itu yang memiliki atau penyakit penyerta itu yang memiliki penyakit paru dok ya, berhubungan dengan paru seperti bronkitis, TBC dan lain sebagainya. Apakah selain penyakit paru ada penyakit lainnya nih dok yang bisa menyebabkan seseorang ini memiliki penyakit penyerta itu sendiri? Iya, jadi penyakit penyerta itu bukan hanya paru-paru ya. Jadi misalnya pada orang riwayat gagal jantung, riwayat darah tinggi, riwayat gula darah atau diabetes mellitus kita sebutnya, kemudian riwayat penyakit imunitas. Nah, itu juga salah satu penyakit penyerta. Cuma memang tidak semua penyakit penyerta saat ini mendapatkan rekomendasi untuk bisa diberikan vaksin. Pada saat ini memang untuk riwayat penyakit penyerta baru darah tinggi, gula darah, diabetes, kemudian penyakit paru kronis yang sudah dalam tahap remisi atau terkontrol, dan penyakit gagal ginjal juga sudah bisa selama tidak membutuhkan hemodialisa, itu sudah bisa sekarang. Kemudian penyakit-penyakit lain selama dia terkontrol sudah bisa. Baik. Diabetes dok ya salah satunya. Apakah ini pasien diabetes dok ya bisa lakukan vaksinasi itu apabila gula darah sewaktunya ini dari nilai berapa ke berapa nih dok? Oke, jadi menurut rekomendasi PAPDI ya, untuk pasien diabetes itu cut off-nya itu adalah HbA1c. Jadi HbA1c itu salah satu penilaian laboratorik yang menilai gula darah pasien apakah selama 3 bulan ke belakang, apakah gula darah pasien itu stabil atau enggak. Nah, jadi biasanya kami di rumah sakit Undram ya, itu menanyakan gimana HbA1c-nya gitu. Apabila di bawah 7,5 silahkan. Cuma memang kami menyadari tidak semua orang bisa melakukan lab tersebut karena kan itu tidak ditanggung asuransi dan lain-lain. Jadi selama pasien itu stabil meminum obat secara rutin dan memberikan bukti bahwa mereka itu meminum obat secara rutin ya, mungkin dari buku kronisnya. Biasanya pasien-pasien yang menggunakan asuransi pemerintah itu punya buku kronis sendiri yang membuktikan bahwa mereka oh iya pasiennya rutin minum obat. Jadi kita akan izinkan untuk memberikan vaksinasi untuk pada pasien dengan diabetes mellitus. Berarti itu merupakan syarat tertentu dok ya pada pasien-pasien yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes salah satunya. Iya, apakah termasuk syarat tertentu itu dok untuk lakukan vaksinasi itu sendiri? Iya,
kami menganut rekomendasi PAPDI ya. Untuk di screeningnya sendiri memang tidak disebutkan HbA1c itu tidak ditanyakan ya. Jadi pas screeningnya itu pada saat screening hanya ditanyakan apakah pasien rutin minum obat. Nah, hanya saja kita di rumah sakit kan peserta vaksinasinya dari penjuru wilayah ya, yang dimana pasien itu sebenarnya tidak kami rawat sebenarnya. Jadi kita tidak tahu riwayatnya seperti apa. Di sanalah fungsi HbA1c, jadi menilai apakah pasien memang patuh minum obat, apakah gula darah pada pasien pada saat divaksin itu sudah terkontrol atau belum. Karena memang ada beberapa yang sudah ngaku, oh saya rutin minum obat, tapi ternyata ya gula darahnya masih naik turun. Nah, seperti itu. Baik. Nah ini dok, apakah ada efek samping nih dok pada seseorang yang kita lakukan vaksinasi itu sendiri? Oke, seperti yang sudah saya jelaskan ya tadi, efek samping itu kita sebutnya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Untuk efek samping sendiri atau KIPI sendiri pada vaksinasi COVID-19 ini sebenarnya sangat rendah, tidak semengerikan yang dibayangkan. Jadi KIPI itu memang ada KIPI reaksi lokal dan reaksi sistemik, di mana reaksi sistemik ini reaksi lokal ini bisa rasa banteng ya, kalau misalnya bahasa sasaknya banteng, atau nyeri pada lokasi pemberian vaksin, atau kemerahan atau gatal-gatal di sekitar pemberian vaksin, itu reaksi lokalnya. Tapi tidak banyak juga yang mengalami hal demikian. Kemudian reaksi sistemik bisa pusing, demam, nyeri sendi, atau reaksi alergi. Reaksi alergi juga bisa mulai dari reaksi alergi ringan, hanya sekedar gatal-gatal atau kita sebut urtikaria, atau bisa sampai reaksi anafilaktik atau reaksi alergi berat, shock. Cuma untuk reaksi alergi berat ini pengalaman pribadi saya sih ya, selama melakukan vaksinasi di Rumah Sakit Unram itu nggak ada. Jadi kami hanya menemukan mungkin KIPI ringan, dan hanya diobservasi sekitar 1-2 jam itu pasien sudah bisa pulang gitu. Jadi jangan terlalu berpikir yang ngeri-ngerinya dulu gitu. Jadi selama pemberian vaksin itu pun hampir dari 2.000 yang kami suntikan itu sampai saat ini kami cuma mendapatkan sekitar 14 KIPI, dan itu ringan semua gitu. Baik dok. Nah ini untuk nakes itu sendiri dok, apakah ada syarat khusus sih dok, seperti sebelum melakukannya vaksinasi para nakes ini harus swab terlebih dahulu, terutama pada nakes yang ini dok ya, yang di ruang isolasi COVID dok ya, atau mungkin apakah harus ronsen toraks dulu atau CT scan atau bagaimana nih dok? Iya, untuk nakes dan lansia itu tidak ada persyaratan harus di ronsen, harus di PCR dulu, harus di swab antigen dulu, itu nggak ada. Jadi selama kondisi fit pada saat melakukan vaksinasi silakan. Dan catatan untuk para penyintas penyakit penyerta itu ya jangan lupa untuk minum obat, dipastikan dulu tekanan darahnya ya, tekanan darahnya jangan sampai pas datang itu tinggi banget. Sekarang untuk tekanan darah 180/110 itu sudah bisa diberikan. Kemudian yang untuk khusus pasien diabetes itu silakan diperiksakan terlebih dahulu atau memastikan bahwa dirinya sudah terkontrol. Nah, apabila memang ragu ya silakan melakukan kontrol ke dokter spesialis yang merawat. Apabila di ACC walaupun misalnya penyakitnya itu tidak dalam rekomendasi tapi sudah di ACC oleh dokter spesialisnya, ya silahkan monggo untuk divaksinasi. Atau mungkin nih dok ya, saya makin tertarik nih dok ya, untuk pasien diabetes itu, atau mungkin pasien diabetes ini harus puasa terlebih dahulu dok sebelum melakukan vaksinasi? Nggak perlu. Kami itu yang pada prinsipnya pasien pada saat itu fit dan terkontrol. Itu prinsipnya. Jadi ya kalau misalnya mau puasa dulu malah takutnya pasiennya lemas pada saat vaksinasi, malah itu akan
menjadi pasiennya tertunda untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi seperti biasa aja, asalkan memang membawa bukti bahwa pada saat pasien akan divaksinasi itu sudah dalam keadaan terkontrol. Baik, ya dokter, ini untuk agar kita mendapatkan vaksinasi itu sendiri dok, ya ini bagaimana nih cara mendaftarkan diri nih, dok? Agar pemirsa di rumah bisa tahu nih dok. Iya, jadi untuk mendaftarkan diri sebagai sasaran vaksinasi itu tinggal mendaftarkan di Peduli Lindungi, jadi itu sudah bisa di-download di aplikasi HP masing-masing, itu sudah bisa mendaftarkan diri, jadi nanti di situ ada mengisi identitas ya, identitas, KTP, nomor HP dan lain-lain. Nah, tidak perlu menunggu untuk SMS blast dan lain-lain. Nah, untuk khusus lansia itu bisa mendaftarkan di kemkes.go.id. Nah, untuk wilayah Mataram itu itu bisa mendaftarkan melalui link mataram.kemkes.go.id. Jadi tinggal isi di sana, kemudian mengisi identitas dan lain-lain. Setelah mendaftar, tinggal datang ke fasilitas kesehatan yang melayani vaksinasi dengan membawa KTP. Gitu. Baik dok. Nah ini untuk tadi dokter kan sudah mengatakan dok ya yang harus disiapkan oleh populasi yang memiliki penyakit penyerta itu sendiri, misalnya seperti diabetes harus kontrol dulu atau harus dilakukan check up ke dokter spesialis penyakit dalam. Mungkin apakah ada upaya yang lain lagi nih dok yang harus dilakukan oleh penderita penyakit penyerta sebelum melakukannya vaksinasi? Tapi kita tahan dulu dok, tentunya kita akan melanjutkan. Ya untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bicara Sehat untuk Hidup Lebih Sehat karena masih banyak hal-hal menarik yang akan kami bahas. Ya terima kasih pemirsa masih bersama kami, tentunya bersama saya Iin Fadianti Mantika dan narasumber kita Dr. Nabila Fatia Putri, yaitu Koordinator Vaksinasi COVID-19 Rumah Sakit Undram. Dengan tema kita pada hari ini yaitu vaksin COVID-19 pada lansia dan penyakit penyerta. Ya dokter, kita lanjutkan tadi dok ya. Tadi dokter sempat mengatakan bahwa pada populasi rentan yang memiliki penyakit penyerta itu seperti diabetes, itu tentunya sebelum melakukan vaksinasi itu sendiri harus check up ke dokter penyakit dalam dan lain sebagainya dok ya. Apakah ada lagi nih dok yang lebih spesifikasi atau yang lebih khusus lagi yang disiapkan oleh para populasi rentan ini dok sebelum melakukannya vaksinasi itu sendiri? Ya, untuk hal spesifik sih sebenarnya tidak spesifik banget. Yang pertama itu adalah persiapan mental. Seperti yang kita ketahui memang kan vaksin COVID ini adalah vaksin yang baru ya. Baru banget dilakukan di seluruh dunia bahkan. Jadi kita juga masih meraba-raba. Jadi persiapan mental itu yang pertama, memastikan bahwa pasiennya siap. Yang kedua memastikan bahwa sebelum vaksinasi memang harus dalam kondisi prima. Jadi tidak dalam kondisi terinfeksi. Maksud saya terinfeksi itu misalnya tidak sedang flu, tidak sedang sesak, tidak sedang demam ya. Untuk yang lain-lain ya memastikan memang obat-obatannya jangan lupa diminum ya, untuk yang pasien hipertensi, untuk pasien yang penyakit-penyakit penyerta lain, kemudian melakukan pengecekan atau minimal mempersiapkan bukti bahwa memang pasiennya itu terkontrol. Itu aja sih kalau misalnya untuk persiapan yang lain-lainnya tidak ada. Jadi silakan jangan lupa membawa KTP. Ya, jadi kita juga harus mengecek double check kan ya pasien yang sudah terlampir di sistem dan pasien yang datang apakah memang betul itu orangnya. Jadi jangan sampai nggak bawa KTP pada saat vaksinasi karena identitas itu penting gitu. Nah di sini lokasi-lokasi untuk lakukannya vaksinasi itu sendiri ada berapa titik nih dok? Wah kalau untuk beberapa titik untuk pastinya itu saya untuk angkanya ya saya itu kurang hafal ya kalau untuk ininya. Cuma memang di rumah sakit itu sudah bisa dilakukan vaksinasi dan di puskesmas sudah bisa dilakukan vaksinasi. Jadi pada saat sudah mendaftar silakan ditanyakan ke puskesmas terdekat atau di rumah sakit mungkin rumahnya di dekat rumah sakit dan memang
lebih memilih melakukan vaksinasi di rumah sakit, silakan ditanyakan. Hanya saja untuk para lansia, apalagi dengan penyakit komorbid, direkomendasikan memang untuk melakukan vaksinasi di layanan yang ada dokternya. Jadi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, untuk penata laksanaannya akan lebih mudah seperti itu. Baik dok, ya banyak sekali dok ya yang kita bahas pada sore hari ini, tentunya menambah pengetahuan dok ya terkait dengan COVID-19. Dan saatnya sekarang nih dok, kesimpulan untuk pemirsa di rumah ini dok. Oke, saya ya. Ya, jadi kesimpulan untuk vaksinasi COVID-19 karena kita sekarang itu fokusnya pada lansia ya, jadi jangan khawatir untuk pemberian vaksin COVID-19 pada lansia. Dipersiapkan diri, jadi jangan takut. Kemudian apabila para lansia ini sudah mendapatkan vaksinasi baik dosis pertama dan dosis kedua, itu jangan serta-merta tidak menerapkan 5M ya Mbak ya. Jadi 5M harus tetap berjalan karena memang pembentukan antibodi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi jangan menganggap setelah vaksinasi kita kebal. Nah, itu tidak boleh menganggap demikian. Jadi kita harus tetap memproteksi diri dengan melaksanakan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, mengurangi mobilisasi, dan satu lagi ya menjaga jarak. Jadi itu harus tetap dilakukan. Baik, terima kasih dokter. Banyak sekali dok ya pengetahuan baru nih dok ya untuk saya, untuk pemirsa di rumah juga dok. Tentunya sore hari ini menambah pengetahuan sekali dok ya. Iya. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih telah menyaksikan Bicara Sehat untuk Hidup Lebih Sehat. Dan tentunya saksikan terus Bicara Sehat setiap hari Selasa pukul 4 sore hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Dan untuk pemirsa di rumah jangan lupa untuk selalu melakukan protokol COVID-19 dengan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Ya, akhir kata saya Infadeti Mantika mewakili kerabat kerja di rumah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.